Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa kami Kau beri kebebasan untuk memilih. Bantu kami untuk selalu memilih yang baik, yang benar, yang jujur, yang tulus. Di atas segala sesuatu, segala tantangan, segala godaan, segala negativitas dalam diri kami. Berkati kami untuk memilih Engkau dan ikut serta dalam undangan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bersaudara, hari ini Yesus memberikan perumpamaan tentang undangan pesta perkawinan. Dan banyak orang diundang tetapi banyak orang berdalih, mencari alasan dan berbagai macam cara untuk menolak. Dan akhirnya Yesus mengatakan perumpamaan perjamuan nikah ini diberikan kepada orang-orang miskin, orang terlantar, orang yang tidak berhak dan seterusnya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hal pertama yang bisa kita lihat, kita sadari bahwa Tuhan itu memberikan kebebasan untuk memilih. Life is choice, katakanlah. Hidup adalah pilihan. Dan pilihan itu ya atau tidak. Pilihan terhadap apa? Ya, pilihan terhadap pertama-tama terhadap suara hati. Yang paling dalam yang Tuhan berikan kepada kita dalam suara hati. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Ketika kita melakukan yang baik, ada kedamaian, ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada ketentraman. Tapi juga kalau kita tidak melakukan yang baik, akan ada rasa bersalah, rasa berdosa, tidak bahagia, tidak tentram, kacau balau, dan hidup seterusnya. Jadi ini pilihan yang paling mendasar yang Tuhan berikan ketika kita diciptakan oleh Allah. Setiap orang, siapapun juga. Hanya konyolnya kan kita terjadi bahwa pilihan ini sering dikacaukan gitu loh. Yang tidak baik menjadi baik seolah-olah, ya, yang baik dianggap tidak baik. Dan itu nyata dalam masyarakat kita. Ada kerancuan dalam kehidupan bersama. Dalam masyarakat kita, ya, sehingga tidak jarang suara hati menjadi buntu, menjadi beku, menjadi kaku, ya, menjadi tidak bisa difahami dengan kebenaran yang nyata. Ya. Jadi segala yang benar, segala yang mulia, segala yang indah, segala yang baik, segala yang luhur itu harus kita pilih di atas segala sesuatu. Itu yang pertama-tama yang harus kita katakan, pilih. Dan kemampuan untuk memilih ini tergantung juga keadaan, situasi di mana keluarga itu berada dalam keadaan dimanapun juga. Nah, tetapi kemampuan self-determination to make a good choice is not easy. Jadi determinasi kita, kehendak kita untuk yakin akan kebenaran, akan suara hati, akan yang baik, itu merupakan sesuatu yang penting, ya, milik. Dan itu sekali lagi bukanlah yang gampang, karena banyak orang yang justru tidak mau atau menolak, ya, kebaikan itu. Nah, Yesus mengatakan lebih lanjut adalah kerajaan Allah itu seumpama upacara pernikahan. Dan kita tahu setiap pernikahan pasti pesta, makanan enak, segala fasilitas, segala sesuatu yang indah, yang mulia, yang kelihatan glamor seperti itu. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwa kebutuhan kita akan sesuatu yang indah, yang baik, yang mulia itu terrangkum di dalam pesta perkawinan itu. Sukacita, gembira, dan seterusnya. Tak ada duka cita, tak ada apa, dan kita bisa menikmatinya. Dan itulah surga. Ya. Jadi kita semua berada dalam entah makanan, entah penglihatan, entah perasaan, sukacita. Jadi itu suatu gambaran tentang surga yang akan kita nikmati. Dan tawaran itu, janji itu diberikan kepada kita. Maka Yesus juga memberikan perumpamaan, di surga kita akan menikmati segala sesuatu. Tak ada penderitaan, tak ada kesakitan, tak ada kesulitan. Yang ada adalah kegembiraan, sukacita, dan penuh kebahagiaan, kedamaian. Disitulah gambaran surga itu. Nah, gambaran itu sudah harus kita cicipi sekarang ini di dunia ini. Bagaimana caranya? Maka Yesus memberikan dirinya sendiri di dalam rupa tubuh dan darahnya,
yang kita rayakan dalam Ekaristi, ya tubuhnya dan darahnya diungkapkan dalam pesta Ekaristi, pemberian diri, ya korban Yesus yang diberikan. Dan itu adalah mencicipi surga yang seperti itu. Jadi Kristus mengatakan ya pada Kristus. Itu berarti juga mengatakan terus-menerus kita berani mengatakan ya kepada Kristus, pada kebaikan, pada pemberian diri Kristus, pada Yesus yang memberikan diri kepada kita supaya kita menyatu dalam diri Dia, supaya cara pikir kita, cara pandang kita, cara melihat kita, cara hidup kita, bagaimana orang harus menjalani relasi personal dengan Yesus, dan Yesus menjadi pusat kita. Ya, kita menjadi seperti Kristus dalam melihat dunia, seperti Kristus dalam melihat kehidupan bersama, seperti Kristus dalam menjaga anak-anak, memelihara anak, mendidik anak, dan bergaul dengan orang lain. Jadi Kristus menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu maka kita terus-menerus harus belajar juga untuk semakin dekat dengan Yesus. Ya, bagaimana semakin dekat dengan Yesus? Seperti halnya dalam pesta perkawinan itu, suami dan istri untuk saling berdialog, untuk saling berbicara, untuk saling mengungkapkan bukan hanya pikiran tapi perasaan hati, saling mengerti, saling memahami, saling mendengarkan. Dan itu harus terus-menerus merupakan suatu dialog dengan Tuhan, dengan sesama. Dan kita juga begitu. Ketika kita ingin dekat dengan Tuhan dan berusaha dekat dengan Tuhan, kita mencoba mengerti Tuhan, apa yang Dia inginkan pada kita, ya. Dan kita melihat segala-galanya dari konteks relasi ini. Jadi kita bisa melihat bahwa apa sebetulnya inti dari hidup rohani kita. Apa sebetulnya inti dari mengapa kita terus-menerus berdoa, dan mengapa kita membaca kitab suci, dan mengapa kita doa rosario. Mengapa semua kegiatan-kegiatan itu merupakan ungkapan dari keinginanku untuk lebih berdialog dengan Yesus, untuk berrelasi dekat dengan Yesus, untuk semakin akrab dengan Yesus, untuk semakin tahu dengan Yesus. Dan itu merupakan suatu perjuangan proses terus-menerus, jatuh dan bangun. Komunikasi dialog itu bisa secara kepala, secara intelektual, tapi bisa secara emosional, bisa secara hening, diam, kontemplasi, sunyi, meditatio. Maka di dalam tradisi lama ada kita sebut dengan Lectio Divina. Ya, Lectio Divina itu adalah membaca bacaan rohani. Ya, Lectio kita membaca, ya, teks kitab suci, kitab Injil setiap hari. Kalau Anda punya ruah, dibaca Injil terus menerus, dibaca sambil dengan membaca terus menerus, bisa 2-3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali, supaya semakin dalam. Lectio. Kemudian setelah Lectio, meditatio, berpikir, merenung apa artinya itu bagiku. Meditatio. Setelah meditatio kita oratio, bagaimana apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, yang Tuhan mau sampaikan kepadaku. Aku berdoa, ungkapan ketidakmampuanku untuk menghayati itu, ungkapan ketidakberdayaanku, ungkapan syukurku juga bahwa aku bisa sedikit mengalami itu. Lalu kontemplasio. Dari misalnya Lectio membaca, meditatio merenungkan, oratio berdoa, itu adalah pusat kepada diriku. Nah, kontemplasio adalah kembali bukan pada diriku tapi pada Tuhan. Tuhan yang menyatakan sesuatu kepadaku. Kunikmati, kuhayati dalam keseharianku teks kitab suci yang sedang kita rayakan. Seperti halnya hari ini, kita melihat bahwa hidup adalah suatu undangan. Maka saya harus berani mengatakan ya terhadap segala sesuatu yang baik. Ya terhadap segala sesuatu yang benar. Ya terhadap segala sesuatu yang baik. Apapun kejujuran itu harus kita katakan ya. Dan selalu berani mengatakan every day, every time, everywhere I should say yes to Jesus. Yes to Jesus. Yes to kebaikan. Yes to the truth. Yes to the everything good. I should say yes every day, every time. I believe it. Saya yakin bahwa saya bisa. Tuhan memberkati Anda supaya Anda berani mengatakan ya kepada kebaikan, kepada Yesus, kepada yang selalu mau datang kepada kita dalam Roh Kudus-Nya dalam hati kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.